Kepadatan pengunjung hari ini cukup memadati stasiun Manggarai, terutama pada peron yang mengarah ke arah Bogor. Pengunjung berjalan cepat agar tidak ketinggalan kereta, dan rela menunggu lebih awal untuk menunggu kedatangannya si kereta. Dengan saya Syari Syafira, di sini saya ingin menyampaikan mengenai kepadatan di stasiun Manggarai hari ini, dan nanti saya akan mewawancarai pengunjung mengenai tanggapannya mengenai kepadatan di stasiun Manggarai hari ini. Halo, kakak dengan siapa namanya? Dengan Ichen namanya. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana mau kemana? Saya habis dari kampus mau pulang ke rumah. Melihat hari ini kan jauh lebih ramai nih kereta. Iya. Menurut kakak, hari ini lebih ramai hari ini apa sebelumnya? Kalau menurut saya sih lebih ramai hari ini ya, karena dilihat tadi di dalam kereta juga gerbongnya padat banget. Oke. Kenapa sih kakak milih kereta? Kan masih ada Gojek atau kendaraan transportasi di luar lain kan? Karena kereta itu waktunya lebih efisien aja. Terlebih kalau misalkan kampus kita jauh nih, kalau misalkan naik Gojek kan satu panas ya, kedua terus lebih lama. Kalau naik kereta kan tinggal keretanya itu langsung jalan aja, nggak kena macet. Jadi menurut saya lebih efisien waktunya naik kereta dibandingkan transportasi lain. Tapi kan dari yang ditahu kan stasiun Manggarai kan Iya. rame, itu desek-desekan, mau jadwalnya pagi atau sore. Iya. Kakak udah siap desek-desekan gitu? Belum siap? Kalau dibilang siap pastinya udah harus siap ya, karena saya kan naik kereta juga udah dari pertama kali semester 1 sampai sekarang. Jadi ya udah mulai terbiasa sama keramaian di stasiun. Lebih di stasiun Manggarai. Apa saran kakak untuk mengatasi kepadatan di KRL stasiun Manggarai ini? Kalau dari segi keretanya sendiri ya, menurut saya itu kan gerbongnya itu cuma 8 atau enggak 12 ya. Menurut saya itu gerbong yang segitu dengan padatnya orang yang naik kereta menurut saya kurang cukup ya, bisa ditambah gerbongnya lagi. Terus kalau misalkan kereta kan ini kan dia datangnya tiap 10 menit sekali, bahkan sampai 20 menit sekali ya, yang mana itu bisa bikin kepadatan itu semakin numpuk karena kan banyak yang nunggu. Jadi mungkin selain dari gerbongnya ditambah, bisa juga jadwal keretanya tuh lebih diatur lagi, misalkan datangnya tuh nggak terlalu lama, jadi kitanya juga yang nunggu di stasiun nggak terlalu lama juga, jadi nggak menumpuk gitu loh. Berarti kakak mau pulang? Iya, mau pulang. Lagi nunggu orang berarti? Iya, lagi nunggu dijemput. Dijemput? Iya. Oke, makasih kak. Iya, sama-sama. Soto ayam Surabaya Arlana merupakan salah satu kuliner Nusantara yang memiliki ciri khas kuah berwarna kekuningan. Cita rasanya pun sudah tidak diragukan lagi. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Syari Syafira. Saat ini saya sedang berada di depan Soto Ayam Surabaya yang terletak di Jalan Kramat Asem, lebih tepatnya di depan SD 23. Soto ayam ini terletak di Jalan Kramat Asem Raya. Dalam semangkuk soto ayam, terdapat suiran daging ayam yang dipadukan dengan bihun, kol, tauge, telur rebus, daun bawang, serta bawang goreng yang ditambah dengan taburan bubuk koi. Ibu kalau boleh tahu nama ibu siapa? Oh, Ibu Salindra. Ibu sudah berjualan di sini sejak berapa lama? Udah lama, udah ada 10 tahun lebih, 11 tahunan lah. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Dari tahun berapa ya? Berapa pokoknya 11 tahunan lah. Untuk menu di warung Soto Lamongan ini ada apa aja? Soto Surabaya. Ada soto aja, ada soto, ada tambahannya, ada kepala, sayap, ayam pelak, ceker. Satu porsinya berapa? Kalau pakai nasi 18, kalau nggak pakai 15. Biasanya pendapatan ibu sehari dapat berapa? Ya 1 juta, kalau lagi rame ya lebih. Kan harga bahan-bahan kan lagi pada naik nih, kayak cabai,
bawang gitu. Ada nggak sih kendala buat ibu pedagang? Itu pasti ada, namanya dagang makanan matang kan kadang kalau mau dinaikin serba salah, takut pelanggan kabur, nggak dinaikin ya sepi dapetnya yang jualan aja. Makasih ibu. Oh iya, sama-sama. Aksi boikot produk yang dinilai berafiliasi dengan Israel masih terus berlangsung. Bahkan, sejumlah pelaku usaha mulai mengganti bahan bakunya ke produk lain yang tidak pro-Israel. Banyaknya produk yang diboikot membuat masyarakat Indonesia mengganti bahan pokok sehari-harinya. Inilah produk yang diboikot. Selamat siang pemirsa, saya sedang berada di Pasar Baru dan di sini saya akan menanyakan masyarakat setempat mengenai respon pemboikotan barang produk Israel. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Nama aku Galuh. Kak, kan sekarang banyak produk dari Israel yang diboikot di Indonesia nih kak. Kakak tahu nggak sih produk apa aja? Menurut aku produk-produk kayak Unilever gitu, McDonald, terus KFC gitu-gitu sih. Kakak setuju nggak sih dengan pemboikotan produk yang mendukung Israel? Setuju banget, di samping kita ngebantu Palestina, kita juga kayak menggencat perekonomiannya Israel untuk membombardir Palestina kan. Terus juga kayak kita bagus jadinya memilih produk lokal gitu. Kalau misalnya kakak ini udah beli barang gitu tuh kak, maksudnya kalau kakak udah dari rumah kakak, mau kakak apain? Kalau aku sih yang udah aku beli aku habisin dulu ya, habis itu nggak aku beli lagi kalau udah habis. Pendapat pribadi kakak sebagai masyarakat Indonesia tentang banyaknya pemboikotan barang nih kak yang terjadi di akibat genosid Israel dan Palestina apa? Bagus sih, dengan cara kita memboikot produk-produk yang mendukung Israel, kita juga kayak mendukung Palestina untuk merdeka gitu, untuk bebas gitu. Jadi aku setuju aja sih. Terus juga mendukung UMKM, produk lokal lainnya, jadi banyak yang beli gitu sih. Makasih kak. Ya, sama-sama. Menanam tanaman kini menjadi salah satu hobi masyarakat Indonesia maupun luar. Karena dengan menanam tanaman dapat membuat kita melepaskan penat kita. Menanam tanaman bukan cuma tanaman hias, tetapi ada juga sayuran dan juga buah. Menanam tanaman di rumah membuat udara di sekitarnya menjadi lebih bersih dan lebih higienis. Boleh ibu perkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Wati, ibu rumah tangga. Sudah berapa lama ibu memiliki kebun ini? Sejak 2000 berapa ya, anak saya tuh saat itu masih SD. Sekarang sudah STM kelas 3 mau keluar. Jadi 7 tahun lah saya menggeluti. Pertama hobi, sebenarnya hobi kesenangan aja, kesenangan untuk diri saya. Kayaknya dengan menanam saya merasa happy, senang. Tanaman apa aja yang ibu sudah tanam di kebun ini? Awalnya saya nanam bunga-bunga, tapi lambat laun kok tidak ada manfaat buat saya gitu. Akhirnya sekarang saya ganti bunga sedikit, tapi yang lainnya buah-buahan, ada belimbing, ada jambu kelutuk, jambu merah, ada jambu air, dalhari, ada beberapa pohon anggur juga. Bagaimana sih ibu cara yang benar untuk menanam tanaman? Pertama, saya sebenarnya nggak terfokus pakai media tempat pot gitu. Awalnya saya pakai media apa adanya aja. Kalau ada kaleng bocor saya pakai. Kalau ada ember-ember bekas yang sudah pecah saya pakai.
Terus kalau ada botol-botol aqua yang besar apa yang kecil saya pakai juga. Saya manfaatin untuk nanam bawang merah segala. Terus kangkung. Kalau untuk pupuk Ibu, Saya pupuk membeli seharga 20.000 satu kantong besar itu. boleh kasih tahu nggak cara menanam yang benar? Saya medianya sebenarnya udah media yang sudah jadi saya beli di luar, tapi saya tambahin ada beberapa tanah di rumah, jadi saya gabung. Lalu saya gabung sama pupuk juga, sedikit pupuknya, tapi sudah difermentasi. Setelah itu bibitnya juga saya beli online dari Jawa Timur. Alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya banyak buat saya seorang ibu rumah tangga. Pertama saya nanam kangkung, kalau pas lagi panen saya nggak perlu beli ke pasar. Kadang-kadang senang juga di hati. Terus kadang-kadang kalau buahnya lagi tumbuh buah banyak gitu, terutama pohon jambu yang sering tumbuh itu 4 bulan, 3 bulan sudah berbuah banyak gitu. Senang ada jambu kristal merah, jambu mega merah. Senang aja kalau berbuah tuh enak sekali. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nah, nama saya Renaldi, Kak. Kakaknya dari mana mau kemana nih Kak? Saya dari kampus mau pulang ke rumah. Kakaknya sering nggak sih naik Transjakarta? Kalau naik Transjakarta bisa dibilang sering sih, Kak, ya, kan karena ke kampus naik Transjakarta. Kan halte-halte sekarang kan lagi banyak diperbaiki nih Kak. Kakaknya ada keluhan nggak sih dengan perbaikan halte Transjakarta yang bisa diperbaiki? Nah, paling ini sih, Kak. Jadi gara-gara ada revitalisasi, jadi ada halte yang numpuk, terus setiap busway datang juga seringnya penuh, Kak. Ada lagi nggak Kak keluhannya? Kayak Terus gara-gara penuh kan ya, jadi orang males gitu kan. Jadi saya sering naik Gojek gitu, Kak. Kalau naik Gojek ongkos jadi keluar lebih banyak sih, Kak. ada nggak sih Kak pesan buat perbaikan halte Transjakarta? Nah, semoga bisa cepat segera rampung ya, atau enggak bisa diperbanyak lagi armadanya jadi nggak terjadi penumpukan penumpang di halte berikutnya, Kak. Makasih Kak. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sebuah pameran yang bertemakan Pasca Masa yang diselenggarakan di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Baik pemirsa, saya akan mewawancarai salah satu panitia untuk menanyakan apa sih pameran bertemakan Pasca Masa itu. Selamat siang Pak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Zulfikar. Oke. Konsep acara pameran ini apa sih Kak? Oke, jadi judulnya kan Pasca Masa. Jadi kalau kakak bisa juga baca di captionnya, ini tuh beda masa dengan waktu. Kalau waktu itu mungkin lebih ke the whole time, tapi kalau masa itu kayak dunia itu terbagi dari masa-masa. Kayak dulu mungkin ada kayak masa batu, sekarang masa modern dan segala macam. Dan masa itu katanya tuh overlapping, kayak saling tumpuk satu sama lain. Jadi ini tuh untuk menunjukkan bahwasannya karya-karya di sini itu yang ini kan karya-karya kontemporer, itu tidak luput dari masa-masa sebelumnya juga gitu, dari masa lalu, baik itu masa lalu senimannya yang dialami mereka, dan juga yang paling terpenting adalah masa depan. Nah di masa depan ini karya-karya ini itu mengusung 3 tema. Satu adalah lingkungan,
kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah dunia digital. Jadi dari ketiga itu kita bisa lihat di sini pasti karya-karya yang ditampilkan di sini itu semacam mengangkat isu di antara ketiga itu atau gabungan dari mereka semua. Dan ini kayak menunjukkan pandangan para senimannya mengenai tiga isu itu di masa lalu, masa kini, dan yang lebih penting lagi masa depan. Sampai kapan sih Kak pameran ini berlangsung? Pameran ini berlangsung sampai tanggal 21 Januari. Dimulai dari tanggal 20 Desember kemarin. Jadi sekitar 31 hari dikurangi hari libur Natal dan tahun baru. Ya. Sekian liputan dari saya pamit undur diri. Terima kasih.